Banyak pula manusia yang bergegas berlomba meraih dunia. Tidakkah mereka sadar bahwa dunia tidak akan pernah lepas dari angan-angan panjang, melainkan ketika manusia meninggalkan dunia? Jika dirimu benar-benar mengharapkan keselamatan di negeri akhirat, namun langkahmu begitu berat menuju ke sana, kapankah engkau pula akan sampai kepadanya? Sungguh aneh, bagaimana orang-orang itu bersusah payah mencari sesuatu yang fana, padahal mereka mengetahui bahwa suatu saat mereka akan meninggalkan semuanya. Abdullah bin Mas'ud berkata di dalam perkataannya, "Innallaha ya'ti ad-dunya." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia liman yuhibbu wa man lam yuhib, kepada siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ya'ti al-imana, akan tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan lima yuhibbu, khusus kepada siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Malik bin Dinar, ia berkata, "Lau kanat ad-dunya min dahabin yafna." Kalau seandainya dunia itu adalah emas yang akan lenyap, wal akhiratu min khazafin yafqa, sedangkan akhirat itu adalah tembikar yang kekal, lakana al-wajibu ay yusira khazafin yabqa wala dahabin yafna. Tentunya wajib bagi siapapun saja untuk memilih tembikar yang kekal dibandingkan ia memilih emas yang akan sirna. Fakaifa wal akhiratu min dahabi yabqa wad dunya min hasafin yafna. Padahal akhirat adalah emas yang kekal, sedangkan dunia adalah tembikar yang akan sirna. Lalu bagaimana mungkin manusia lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat yang jauh lebih abadi dan jauh lebih kekal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, yang dikenal dengan Ibnu Abdi Rabih, bahwasanya dia berkata mensifati dunia, "Ala innama dunya nadharatu aika ida ikhdara minha janibun jaffa janib." Perhatikanlah, sungguhnya dunia itu bagaikan indahnya pohon-pohon yang bila salah satu sisinya menghijau, maka sisi yang lain kering. Hiya ad-daru mal amalu illa fajaimun malaiha walalladatu illa masaib. Orang yang banyak berharap terhadap dunia, pastilah ia tidak puas, dan tidaklah pada kenikmatan dunia kecuali merupakan musibah. Fala taktahil ngainaka fiha bingabrah ala dahabim minha fa innaka dahib. Maka janganlah kamu mencelak kedua matamu dengan air mata karena menangisi sebagian dunia yang lenyap, karena sungguhnya engkau pun pasti akan lenyap. Usia yang kau nikmati saat ini adalah sebuah amanah. Ingatlah bagaimana usia mudamu engkau habiskan untuk bersenang-senang. Ingatlah bagaimana usia dewasamu engkau isi dengan berbagai kelalaian, hingga datanglah masa tua di mana engkau menyesal dan berkata terhadap jiwamu, "Duhai jiwaku yang malang, usiaku telah habis." Sejak kapan para pengkhianat amanah itu mendapat kemenangan dan keselamatan? Lihatlah betapa kuat dirimu ketika mengejar dan memburu dunia, bandingkan dengan betapa lemah dirimu saat berhadapan dengan urusan-urusan yang kelak akan bermanfaat di negeri akhirat. Pernahkah dirimu pula merasa bahwa ketakwaanmu bertambah dan semakin meninggi? Wahai manusia yang dengan suka hati tinggal dalam lembah kesenangan dunia, wahai manusia yang menyanyiakan usianya sepanjang malam, lihatlah, fajar hari tuamu telah terbit, ditandai dengan munculnya uban-uban yang ada di kepala. Berkawanlah dengan mereka-mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kelak engkau akan menyesal, sebelum kelak engkau akan meratapi jiwamu
yang dulu pernah engkau lakukan tatkala hidup di dalam dunia. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kepada beliau, bahwasannya beliau berkata, wahai anak keturunan Nabi Adam, sungguh kalian memiliki kehidupan dunia yang disegerakan dan kehidupan akhirat yang ditangguhkan sebagai tempat kembali. Jangan sekali-kali engkau lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, karena sungguh aku telah melihat bagaimana kesudahan orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kesudahan mereka adalah kehancuran, kehinaan, dan kebinasaan. Wahai anak keturunan Nabi Adam, juallah duniamu untuk akhiratmu. Sungguh dengan perdagangan itu kalian akan mendapatkan keuntungan yang tiada tara. Jangan sekali-kali pula engkau jual akhiratmu untuk secuil dunia yang hina dan fana, karena perdagangan semacam itu akan menjatuhkanmu ke dalam kerugian selama-lamanya. Kemudian beliau melanjutkan, itu Hasan al-Basri, itu di dalam perkataannya, wahai anak keturunan Nabi Adam, jangan pernah tertipu dengan gemerlap dan kilau dunia. Jika engkau telah mengetahui bahwa ada negeri akhirat yang ditangguhkan untukmu, pikirkanlah apakah gemerlap dan kilau dunia itu akan bermanfaat bagimu jika akhirnya surga di negeri akhiratmu diharamkan bagimu. Wahai anak keturunan Nabi Adam, dunia ini hanyalah kendaraan belaka. Jika engkau mengendalikannya, niscaya ia akan mengantarkanmu. Namun jika engkau dikendalikan olehnya, niscaya kebinasaanlah yang akan menimpamu. Wahai anak keturunan Nabi Adam, sungguh engkau akan melewatinya dengan amal perbuatanmu menuju pada kematian. Pada akhirnya engkau akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Gunakanlah apa yang ada di tanganmu saat ini untuk kepentingan kehidupanmu setelah kematian, sehingga saat kematian tiba engkau akan mendapat kebaikan. Wahai anak keturunan Nabi Adam, jangan pernah sekalipun engkau tautkan hatimu kepada dunia, karena sungguh ia adalah seburuk tempat yang banyak menjadi tautan hati manusia. Cukuplah bagimu kehidupan akhirat yang pasti akan menjadi tempat kembalimu. Dan disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka haribun aw ngabir sabili. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau penyeberang jalan. Lalu Ibnu Umar kemudian berkata, idza amsayta wa la tantadhir sabaha. Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu waktu menjelang sore hari. Fakhudh min sihatika limaradika. Pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka kalau seandainya kemudian kita cermati dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan ulama-ulama salaf, sungguhnya siapapun yang mencintai dunia tidak akan pernah habis segala kelelahan dan segala kepayahannya.